Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah anak-anak, pada masa pandemi COVID sekarang ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama ada memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, anak-anak, apakah ada yang suka membaca teks bacaan, cerita, dongeng, atau novel? Oh, banyak. Biasanya kalian baca di mana? Di perpustakaan? Oh, di rumah dan di perpustakaan. Oke anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi pembelajaran hari ini yang pertama ada menemukan informasi dan ide pokok pada teks bacaan. Yang kedua ada mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting serta dapat menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan informasi tersebut dengan bahasanya sendiri. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini, yaitu teks bacaan mengenai Joko Kendil. Coba kalian baca paragraf berikut ini. Nah sekarang, apa masalah utama yang dibahas pada paragraf berikut ini? Ada yang tahu? Oh, Joko Kendil yang pemberani, kelebihan dari Joko Kendil. Oke, baik anak-anak. Jadi masalah utama yang dibahas pada paragraf ini yaitu kelebihan dari Joko Kendil. Nah, anak-anak itu merupakan contoh suatu ide pokok dalam teks bacaan. Nah, anak-anak, jadi apa itu ide pokok dan kesimpulan? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, baik. Jadi, ide pokok merupakan ide atau gagasan yang membangun suatu paragraf atau teks bacaan. Atau ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Adapun ciri-ciri dalam ide pokok, yang pertama ada kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Kemudian ada kesimpulan. Apakah ada yang tahu apa itu kesimpulan? Tidak ada? Oke, baik. Kesimpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian teks bacaan. Adapun langkah-langkah dalam menentukan kesimpulan, yang pertama membaca teks, menentukan kalimat utama, kemudian membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan menggambarkan isi dari paragraf. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, coba kalian buka buku siswa kalian dan baca teks bacaan mengenai tumbuhan sumber kehidupan. Coba kalian baca selama 5 menit. Setelah membaca, coba kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian mengenai menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Kemudian coba kalian isi diagram berikut ini, kemudian tentukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Sekarang coba perwakilan dari setiap anggota kelompok kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari hasil pengamatan, kalian sudah dapat menentukan ide pokok dengan baik serta dapat membuat kesimpulan dengan baik pula. Oke, jadi anak-anak, untuk menentukan ide pokok kita harus mengetahui ciri-ciri ide pokok terlebih dahulu dan serta langkah-langkah dalam membuat kesimpulan dengan benar. Oke anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa ya saja yang kita sudah pelajari pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Oke, baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar mengenai ide pokok. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang membangun suatu paragraf atau teks bacaan. Untuk menentukan ide pokok kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Dan kesimpulannya yaitu pendapat akhir berdasarkan uraian teks bacaan. Nah, untuk menentukan kesimpulan kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat apa saja langkah-langkah untuk membuat kesimpulan? Nah, yang pertama ada membaca teks, kemudian menentukan kalimat utama, yang ketiga membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan menggambarkan isi suatu paragraf. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kalian baca teks kalian yang teks. Nah,
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, untuk tugas di rumah, coba kalian baca teks yang kalian sukai, kemudian kalian tentukan ide pokok dan buat kesimpulan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, sekian dari pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.